Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sri Wulan dari Trinurlita Dewi, kelas 2D dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu keberagaman suku bangsa di Indonesia? Hmm, Mari kita lihat video selanjutnya. Keberagaman suku bangsa di Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Budaya bangsa kita sangat beraneka ragam, tetapi tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, seorang pujangga dari Kerajaan Majapahit. Kalimat selengkapnya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhama Dharma Mangra. Suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat suku bangsa yang tersebar di pulau-pulau yang ada. Suku-suku bangsa tersebut diantaranya yaitu Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Melayu, Lampung, Komering, dan Minangkabau. Pulau Jawa, yaitu ada Banten, Betawi, Baduy, Jawa, Karimun, Madura, dan Tengger. Di Pulau Bali ada Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara ada Alor, Atoni, Adonara, Belu, Bima, Boda, Damar, Dompu, Ende, Flores, Helong, Kupang, Larantuka, Lombok, Mamrabo, dan Riung. Dan banyak lagi suku yang lainnya. Suku bangsa yang disebutkan tersebut merupakan sebagian kecil dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Perbedaan suku bangsa wajib kita hargai dan hormati. Walaupun berbeda, jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara kita ya. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan menjadi kekuatan karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Sikap menghormati dan menghargai harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam masyarakat. Persatuan dalam keragaman sangat penting untuk menciptakan kedamaian. Yang berikutnya ada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada keagamaan atau religi, yang kedua kesenian daerah, yang ketiga rumah adat, yang keempat pakaian adat. Kita bahas satu persatu. Religi atau keagamaan. Upacara adat tiap suku bangsa di negara kita itu berbeda-beda, termasuk upacara perkawinan, kematian, dan kelahiran yang dimilikinya. Di daerah Toraja, Sulawesi Selatan, ada upacara bagi orang yang telah meninggal, diarak ke tempat pemakamannya yang terletak di goa-goa di lereng gunung. Di daerah lain juga terdapat upacara menurut adat istiadat dan corak budaya setempat. Upacara-upacara adat sering menggunakan simbol-simbol adat, tarian-tarian, dan bahasa daerah setempat sehingga menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Di sampingnya juga ada contoh dari keagamaan dari daerah lainnya. Yang kedua ada kesenian daerah. Kesenian daerah terbagi menjadi beberapa, yaitu pertunjukan rakyat. Di Indonesia, pertunjukan seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan upacara. Seni pertunjukan di Indonesia memiliki ciri khas di setiap daerah dan merupakan sebuah bentuk ungkapan budaya. Contohnya yaitu seperti lenong Betawi, topeng Cirebon yang berasal dari Jawa Barat, dan sebagainya. Dan lagu-lagu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu daerah, diantaranya Aceh, Bungong Jempa, Sumatera Utara, Anju Ahu, Sumatera Barat, Kampuanan Jauh di Mato, Sumatera Selatan, Dek Sangke, Jambi, Incit-Incit Semut, Bengkulu, Lalan Belek, Jawa Barat ada Cik Cangkeling, Manuk Dadali, dan banyak lagi yang lainnya. Kesenian daerah ada beberapa lagi, yaitu tarian daerah.
Tarian daerah, Indonesia memiliki banyak tarian yang menampilkan gerakan yang indah. Sebagian dikenal sejak berabad-abad di antara rakyat jelata, yang lainnya berkembang di istana. Seperti tari kecak dan tari pendet berasal dari Bali, tari tortor dari Sumatera Utara, dan jaipong dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Alat musik daerah. Alat musik daerah digunakan untuk mengiringi tarian-tarian adat dan lagu daerah, seperti kolintang dari Sulawesi Utara, angklung dari Jawa Barat, tipak dari Papua, dan lain-lain. Berikutnya ada rumah adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adat sendiri. Rumah adat di setiap daerah memiliki ciri khasnya. Contohnya, rumah Honai dari Papua. Berikutnya ada pakaian adat. Keanekaragaman bangsa Indonesia termasuk di dalamnya adalah pakaian adat. Tiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian tersebut biasanya dipakai pada waktu upacara-upacara adat, misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari masing-masing suku tersebut. Berikutnya ada keberagaman suku bangsa. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, dan terpencar dalam lokasi yang luas. Budaya daerah di Indonesia merupakan ciri khas masing-masing daerah. Kamu harus menghargai kebudayaan daerah lain yang berbeda dengan kebudayaan kamu sendiri. Kebudayaan daerah yang beraneka ragam memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah salah satu ciri khas suatu bangsa. Kita harus melestarikan dan bangga terhadap kebudayaan kita. Jangan mudah meniru kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Berikutnya ada manfaat kesatuan. Rasa dan sikap persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa. Sikap persatuan akan dapat meringankan suatu permasalahan dan mempercepat selesainya suatu masalah. Terima kasih. Segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.